Pertanyaan berikutnya, Shalom Pak Pendeta. Suami saya pernah dibujuk oleh orang yang lari dari agama Protestan hingga dia tidak mau menerima ibadat rumah tangga karena dia bilang peneto atau majelis itu nabi palsu. Jadi saya minta penjelasan tentang nabi palsu. Terima kasih. Saudara, memang nabi palsu itu ada ya. Salah kalau kita mengatakan bahwa nabi palsu itu tidak ada. Orang yang paling gampang ditipu itu adalah orang yang percaya saja semua uang adalah uang asli, padahal uang palsu itu ada. Semua barang emas adalah barang emas yang asli, padahal ada juga emas imitasi atau emas yang tidak sungguh-sungguh. Nah, orang juga bisa membeli telur asin, tahu-tahu dia pikir telur, kalau dia anggap semua telur asin adalah asli, tahu-tahu ada telur asin yang palsu. Nah, orang yang menganggap bahwa segala barang itu pasti asli, itu orang yang paling mudah tertipu. Demikian juga dalam dunia agama atau dunia kerohanian. Maka kalau kita menganggap semua nabi adalah nabi asli, semua guru adalah guru asli, semua pendeta adalah pendeta asli, semua rasul adalah rasul asli, orang itu adalah orang yang paling gampang ditipu. Karena jelas Alkitab berkata ada guru palsu, ada rasul palsu, ada nabi palsu, dan lain sebagainya. Jadi memang itu ada, saudara. Dan menurut saya, justru nabi-nabi palsu itu jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang asli. Nah, tetapi saudara, terus terang kita tidak mudah untuk menentukan mana nabi asli dan mana nabi palsu, ya. Tapi kita juga bisa melihatnya ciri-ciri dari Alkitab. Alkitab menggambarkan beberapa ciri dari nabi palsu. Pertama, saudara, dikatakan buahnya tidak baik. Di dalam Matius 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-20 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara-saudara, berarti nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Buah di sini artinya kehidupan. Jadi ciri nabi palsu itu adalah hidup mereka itu jahat. Tapi saudara, perlu diperhatikan bahwa bukan hidup yang jahat yang dimaksudkan di sini, misalnya dalam arti mereka membunuh orang, merampok, mencuri, memperkosa, dan lain sebagainya. Bukan. Biasanya hidup mereka itu jahat secara tersamar. Misalnya, mereka punya motivasi yang salah, atau mencari kemuliaan diri sendiri di dalam melayani. Mereka mata duitan. Di dalam Yeremia pasal 8 ayat 10 dikatakan, sebab itu aku memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Nah, ini jelas nabi palsu, imam palsu. Dalam 2 Petrus 2 ayat 3 dikatakan, dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, dan seterusnya. Nah, jadi memang kita bisa tahu bahwa seseorang itu adalah nabi palsu dari hidupnya. Tapi saudara, terus terang bahwa tes untuk kehidupan ini sukar dilakukan. Mengapa? Karena kita sukar tahu kehidupan nabi itu. Kedua, saudara, nabi palsu itu kadang-kadang atau biasanya berpura-pura saleh. Mereka jahat, tapi mereka bisa berpura-pura saleh. Tapi yang ketiga, saudara, nabi asli juga itu adalah manusia berdosa. Sehingga nabi asli itu bisa saja hidupnya buruk, seperti Daud berzina dan membunuh, Petrus bisa menyangkal Yesus, dan seterusnya. Jadi memang sebetulnya sekalipun nabi palsu atau maupun asli itu manusia berdosa, tapi ada bedanya. Nabi asli punya kesungguhan untuk taat dan punya kebencian terhadap dosa, dan akan sedih kalau jatuh ke dalam dosa. Tapi ini pun adalah sesuatu yang sangat sukar terlihat. Jadi saudara, tes dari kehidupan seorang nabi palsu itu hanya bisa kita pakai kalau kita memang betul-betul dekat dengan nabi itu, sehingga kita tahu betul-betul tentang hidupnya. Kalau tidak, maka ini tes ini sukar. Yang kedua, saudara, kita bisa tahu seorang adalah nabi palsu kalau nubuatnya meleset. Biasanya nabi-nabi palsu itu suka menubuatkan sesuatu atau memberitakan sesuatu,
terutama nubuat-nubuat, kalau dia meleset nubuatnya, itu sudah pasti dia nabi palsu. Dalam Ulangan 18 ayat 22 dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, kalau dia bernubuat atau dia meramal tentang masa depan dan meleset, sekalipun hanya satu kali, dia sudah cukup disebut sebagai nabi palsu. Karena itu saudara perhatikan, orang-orang yang sering kali mengeluarkan nubuat, sekte-sekte tertentu dari tokoh dan juga tokoh-tokoh tertentu, berulang kali menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi ternyata meleset. Kalau meleset, itu sudah jelas mereka adalah nabi palsu. Ciri lain dari nabi palsu adalah bahwa pengajarannya itu sesat. Pengajaran yang sesat ini bisa dilihat juga dari dasar kepercayaan mereka, atau ajaran atau prakteknya. Nabi asli harus mempunyai prinsip sola scriptura, hanya kitab suci. Jadi ajarannya itu bersumber dari kitab suci. Tapi nabi palsu sebaliknya, mereka bisa mempercayai sesuatu, mengajar sesuatu, mempraktekkan sesuatu tanpa kitab suci, atau menjadikan kitab suci sebagai dasarnya. Mereka bisa pakai banyak hal. Isi ajarannya juga harus diperhatikan, bahwa nabi-nabi palsu biasanya isi ajaran mereka adalah ajaran-ajaran yang sesat. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Lalu Galatia pasal 1 ayat 6-9, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ayat 8, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Ayat 9 mengulangi kalimat yang sama, suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima. Jadi ada Injil yang berbeda, berarti ajarannya sesat. 2 Yohanes pasal 7, 2 Yohanes ayat 7 dan 11. Ayat 7-nya mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini jelas ajarannya sesat. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini. Dari sini jelas saudara, bahwa nabi palsu itu ajarannya jelas sesat. Tapi saudara tidak akan pernah bisa tahu mana yang ajaran sesat dan mana ajaran benar kalau saudara sendiri tidak mengerti kitab suci. Saudara tidak akan pernah tahu mana uang palsu kalau saudara tidak pernah tahu uang asli itu ciri-cirinya bagaimana. Karena uang palsu mirip uang asli. Demikian juga ajaran palsu, ajaran sesat itu mirip ajaran benar, mirip ajaran Alkitab, mirip ajaran Kristen. Karena itu saudara-saudara, maka kita sekali lagi tidak bisa mendeteksi ajaran palsu, ajaran sesat kalau saudara tidak tahu ajaran benar dari kekristenan itu seperti apa. Jadi itu kira-kira 3 ciri dari nabi palsu. Nah, kalau suami ibu menganggap bahwa majelis-majelis itu adalah nabi palsu, saya tidak bisa mengatakan bahwa suami ibu benar atau suami ibu salah. Tergantung apa dasar pemikiran dari suami ibu itu. Jikalau suami ibu itu memang mengatakan bahwa majelis-majelis itu nabi palsu, karena mereka ternyata punya ajaran yang sesat, ya memang mereka nabi palsu, majelis itu nabi palsu. Tetapi kalau misalnya majelis-majelis itu tidak mempunyai ciri-ciri nabi palsu, tapi suami ibu mengklaim mereka nabi palsu, ya yang salah adalah suaminya ibu. Jadi harus dilihat sekarang apa dasarnya, apa alasannya. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian apa-apa kalau saya tidak tahu bahwa alasan apa suami ibu mengucap atau mengklaim majelis-majelis itu adalah nabi palsu. Saya juga tahu saudara ya, saya tahu ada banyak majelis yang sebenarnya adalah nabi palsu. Saya tahu ada banyak pendeta sebenarnya adalah nabi palsu. Saya tahu banyak guru sebenarnya adalah guru palsu. Tapi kalau saya mengklaim seorang nabi palsu, saya mengklaim seorang adalah penyesat, saya mempunyai dasarnya.
Ya, saya punya dasarnya, saya tahu ajaran mereka, saya membandingkan dengan kitab suci, itu adalah ajaran yang dasar, saya lalu mengatakan mereka nabi palsu atau penyesat. Nah, tetapi ingat bahwa kita tidak bisa sembarang mengatakan nabi palsu atau seorang nabi palsu, seorang adalah penyesat kalau kita tidak punya dasar yang kuat untuk itu. Nah, jadi saya kira terhadap pertanyaan ibu, saya kira tergantung bagaimana atau apa alasannya suami ibu mengatakan itu. Baru kita bisa menilai itu benar atau tidak.